Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arin Renata Sinja dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman SSI MPD. Di sini saya membuat video animasi untuk model pengembangan IT pembelajaran online siswa sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan alat pernapasan pada manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara bebas dan pengeluaran karbon dioksida, serta uap air. Oksigen merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Pada proses ini, dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Yang pertama, alat pernapasan pada manusia. Alat-alat pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorok, dan paru-paru. Proses pernapasan pada manusia berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Di dalam hidung, udara mengalami penyaringan sehingga debu atau kotoran yang berasal dari udara tidak dapat masuk. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Selain mengalami proses penyaringan, udara yang masuk ke dalam hidung juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Masuk dan keluarnya udara pernapasan yang disebabkan oleh naik dan turunnya tulang rusuk disebut pernapasan dada, sedangkan masuk dan keluarnya udara pernapasan karena mendatar dan melengkungnya diafragma disebut pernapasan perut. Yang kedua, alat pernapasan pada hewan. Seperti halnya pada manusia, hewan juga memiliki alat pernapasan. Ada beberapa jenis alat pernapasan pada hewan yang tentunya berbeda satu dan lainnya. Kucing, sapi, dan kerbau bernapas dengan paru-paru, sedangkan sebagian besar jenis ikan bernapas dengan insang. Lain halnya dengan serangga yang bernapas dengan trakea. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Alat pernapasan ikan ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya, serta dilindungi oleh tutup insang. Insang terdiri dari rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembar insang. Kotoran-kotoran yang masuk bersama air akan disaring oleh rigi-rigi insang. Lembar insang berwarna merah dan berbentuk seperti sisir. Warna merahnya ini diakibatkan karena lembar insang banyak mengandung pembuluh darah. Ketika ikan bernapas di dalam air, mulutnya terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulutnya. Pada saat yang bersamaan, selaput tutup insang tertutup, sehingga tekanan di dalam mulut ikan menjadi rendah dan air akan masuk. Burung bernapas dengan paru-paru. Selain paru-paru, pernapasan pada burung juga dibantu oleh pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara ini merupakan alat bantu pernapasan, terutama pada saat terbang. Pada saat terbang, burung menyimpan udara dalam pundi-pundi tersebut. Pada saat burung tidak terbang, pernapasannya dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pada paru-paru inilah terjadi pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta uap air. Pada saat terbang, burung bernapas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Gerakan kedua sayapnya inilah yang menyebabkan pundi-pundi udara mengembang dan mengempis, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Serangga. Untuk melakukan proses pernapasan, serangga menggunakan trakea sebagai alat pernapasannya. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang-cabang dan tersebar ke seluruh tubuh. Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernapasan yang disebut stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Jadi, pada serangga, pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian udara tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Cacing. Cacing yang merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernapasan khusus seperti halnya pada hewan lainnya. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya.
Udara yang berada di sekitar cacing, yaitu berupa oksigen, akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang lembab. Kulit yang lembab ini selain mempermudah masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga memudahkan keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernapasan. Baiklah teman-teman, demikianlah video pembelajaran animasi yang dapat saya tampilkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.